acara peluncuran program kampus UMKM Shopee kelas online edisi spesial Shopee 10th Birthday. Teman-teman Shopee Seller, selamat datang di kelas online spesial ya. Di sesi kali ini, kita udah sesi keberapa nih? Sesi ke-7 ya. Ke-6. Aduh, aku sampai saking excitednya gitu ya. Pengennya langsung ayo nih besok materinya apa lagi. Nah, aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang udah hadir tepat waktu. Terima kasih banyak udah luangin waktunya ya di pagi hari ini. Dan aku mau kenalin diri dulu nih, barangkali ada yang belum kenal sama aku. Halo teman-teman Shopee Sellers, aku Ajeng di sini selaku moderator. Yang hari ini happy banget, udah siap banget buat mandu keberlangsungan acara kita dari pagi sampai siang nanti ya. Dan aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir ya, dari kota mana aja nih yang udah hadir hari ini. Boleh dong teman-teman kasih tahu aku ada yang dari mana nih? Medan, ada dari Bandung atau dari kota mana? Mungkin boleh nih diinformasiin ya. Apakah ada yang dari Malang, Cirebon, Jogja? Ada yang lebih jauh nggak nih teman-teman Shopee Sellers? Mungkin ada yang dari daerah Maluku gitu atau dari daerah Papua atau Kalimantan. Mungkin boleh nih langsung absen aja di kolom chatnya ya. Dan aku mau informasiin juga karena hari ini kelas spesial, tentunya aku nggak seorang diri ya teman-teman. Nanti aku akan menghadirkan tamu-tamu spesial untuk menemani kita dari pagi sampai siang ini. Dan aku mau infoin sedikit untuk agendanya hari ini kita mau ngapain aja sih dan kita mau bahas apa. Jadi hari ini kita akan bahas dan belajar bersama terkait strategi sukses menyambut campaign hingga nanti setelah pasca campaign kira-kira tuh seperti apa sih kayak gitu. Dan nanti juga akan ada sharing tips gitu ya dari seller mentor dan kira-kira tipsnya apa. Jadi pastiin teman-teman stay tune terus hingga akhir sesi. Dan aku mau infoin juga, kayaknya nggak seru kalau kita nggak bagi-bagi hadiah. Bener nggak? Teman-teman setuju nggak? Kayaknya nggak seru ya kalau kita nggak bagi-bagi hadiah. Nah, hari ini aku punya hadiah. Totalnya itu ada 2.500.000 untuk 10 orang yang beruntung. Wah, pada mau nggak nih hadiahnya? Stay tune ya sampai akhir sesi. Dan aku mau infoin kalau kemarin di sesi 1 sampai sesi 5 itu sebenarnya hadiahnya udah kita kirimkan ke emailnya teman-teman gitu ya. Silakan cek inboxnya, spam atau jamnya karena khawatir nanti teman-teman kesulitan untuk mendapatkan email tersebut. Silahkan hadiahnya digunakan gitu ya sebelum tanggal 30 November. Jadi jangan diirit-irit, jangan disayang-sayang, langsung dibelanjain aja karena itu bisa digunakan sebelum 30 November. Ada nggak nih yang kemarin udah hadir, menang gitu ya, langsung buru-buru cek apa namanya inboxnya gitu ya, di spam atau jamnya. Nah, ditunggu aja buat yang belum dapat, nanti bisa diinformasiin nanti kalau misalnya emang teman belum dapat ya. Oke. Nah, hari ini aku mau infoin kalau misalnya tadi aku nggak seorang diri ya, kira-kira siapa sih yang nemenin aku hari ini dan mungkin teman-teman Shopee Sales juga udah lihat tadi ya di spill sedikit di layar. Hari ini ada Kak Vincent Joshua dari tim Pimpin Shop Indonesia dan ada Kak Yohan Agustian. Mungkin boleh nih Kak Vincent dan Kak Yohan untuk open cam gitu ya, menyapa teman-teman yang hadir hari ini. Halo Kak Vincent, halo Kak Yohan. Halo, Halo, halo. halo, halo. Kak Yohan apa kabar? Baik. Baik. Gimana Kak Yohan perasaannya hari ini? Mau apa namanya ketemu nih sama teman-teman Shopee Sales gitu ya, Oh, meskipun virtual. senang banget dong. Senang banget ya, sama aku juga happy banget hari ini. Nah, Kak Yohan nanti kita ketemu lagi di pertengahan sesi gitu ya. Mungkin Kak Yohan bisa disiapin dulu Oh, gitu ya. Untuk apa namanya nanti kita akan diskusi lagi dan aku mau kepo-kepoin juga gitu ya dari Kak Yohan kira-kira strategi untuk menyambut di campaign-nya seperti apa ya Kak Yohan. Terima kasih banyak Kak oke. Yohan. Nah, kita kembali ke
Yang selanjutnya di sini aku mau infoin bahwa kita akan ada pemaparan materi kedua dari Kak Vincent Joshua selaku tim campaign dari Business Development Shopee Indonesia. Mungkin boleh nih Kak Vincent Joshua untuk open cap dan open mic. Oke, gimana? Oke, mungkin lagi menunggu. Oh, Halo, Kak oh, Vincent Joshua. Aku manggilnya apa ya, nih ya, Kak? Kira-kira biar enak. ya. Halo, apakah suara aku sudah terdengar? Kedengeran Kak Aman, Ah, jelas. ya, oke. Ya, selamat Halo pagi Kak. teman-teman. Oke, aku manggilnya apa nih Kak? Kak Joshua atau Kak Oke. Vincent? Bisa panggil aku Joshua aja. Oh gitu, oke siap Kak Joshua. Nah saat ini teman-teman Shopee Seller sudah ada Kak Joshua di tengah-tengah kita gitu ya. Kak Joshua adalah tim campaign business development Shopee Indonesia yang hari ini Kak Joshua punya hadiah juga buat teman-teman Shopee Sellers berupa materi ya. Kak Joshua mau sharing-sharing ilmu hari ini. Dan sebelum Kak Joshua masuk ke materinya, aku mau ingetin kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh banget silakan tulisin aja pertanyaannya di kolom Q dan A karena nanti akan dijawab juga sama tim di balik. Nah, Kak Joshua, panggung ini milik Kak Joshua. Silakan Kak Joshua. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya teman-teman. Jadi mungkin perkenalan sekali lagi. Nama saya Joshua dan di Shopee ini ngebantu untuk urusin Kimpin gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang gimana caranya sih kita bisa sukses di campaign gitu. Nah, ada tiga topik besar. Eh, Kalau bisa ngelihat yang ditampilin, ada tiga pembahasan. Pertama dari segi persiapan operasional, kedua dari strategi gimana cara kita bisa sukses di campaignnya sendiri, dan ada apa sih di campaign untuk kedepannya gitu. Jadi mungkin kita bisa masuk ke yang untuk nomor satu gitu. Nah, untuk teman-teman di sini, mungkin kalau yang di sini ada yang mendengar kata big campaign itu, apa sih big campaign gitu? Nah, mungkin aku kasih sedikit gambaran dulu. Jadi yang sering kali disebutkan big campaign di Shopee itu usually adalah campaign-campaign tanggal kembar gitu. Jadi yang kita habis melewati sebelum-sebelum ini ada 99 Super Shopping Day, ada 11-11 Big Sale gitu. Dan yang ada di depan, kita sebentar lagi akan memasuki 12-12 Shopee Birthday Sale, dan bahkan yang di tahun depan, kita akan memasuki momen Big Ramadan Sale gitu. Yang mungkin aku spill sedikit di topik pembahasan ketiga, aku akan beritahu informasi lebih lanjut mengenai campaign Big Ramadan Sale gitu. Nah, jadi mungkin aku ingin menekankan pentingnya operasional toko gitu ya. Karena biasanya kalau misalnya kata campaign disebut, kita langsung tertuju pada, oh, campaign, berarti kita harus fokus ke promosi toko gitu. Nah, di sini aku ingin mengulik sebelum kita masuk ke apa yang harus dipromosikan oleh toko kita harus memastikan bahwa toko kita sendiri itu mempunyai operasional yang kuat gitu. Nah, kenapa harus mempunyai operasional yang kuat? Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, ketika sebuah toko itu nggak mempunyai operasional toko yang kuat gitu, nomor satu, pesanan itu bisa jadinya terlambat dikirim gitu ya. Nah, ketika pesanan terlambat dikirim, tentu saja kredibilitas toko jadi menurun, ya kan? Dan berpotensi juga mendapatkan poin penalti dari Shopee, dan ujung-ujungnya ini menyebabkan situasi yang sangat merugikan toko kita, di mana kita kehilangan pelanggan dan secara omset juga jadinya menurun gitu. Nah, jadi kalau kita tidak mau toko kita mengalami hal-hal yang baru tadi saya sebutkan, nah ada 4 area yang sebenarnya saya ingin kasih tips atau penekanan kepada teman-teman di sini mengenai operasional toko. Pertama dari segi ketersediaan stok, kedua area penyimpanannya harus seperti apa, tenaga kerjanya harus disiapkan seperti apa, dan terakhir dari segi gimana cara kita penuhin pesanan gitu ya, biar operasional tokonya menjadi kuat. Nah, untuk poin pertama gitu, untuk kita selalu ngecek ketersediaan stok produk gitu. Nah, di sini yang harus dipastikan kuncinya adalah satu, stok fisik.
asli yang kita punya itu harus sama dengan stok yang muncul di seller center dan ujung-ujungnya dilihat oleh pembeli-pembeli gitu. Mungkin aku kasih sedikit analogi gitu ya. Kalau kita sekarang memposisikan diri kita menjadi pembeli gitu. Ada satu barang yang misalnya, wah promosinya lagi bagus banget nih di campaign gitu. Pembeli udah antusias membeli dan di sana terlihat seperti ready stock gitu. Saat dia udah di check out, lalu di chat gitu ya setelah satu hari lewat. Oh maaf kak, barang yang ingin kakak beli ini ternyata stoknya habis gitu. Nah bayangkan jadi pembeli itu pasti akan sangat kecewa dan eh, jadinya akan tidak ingin membeli lagi dari toko penjual gitu. Nah jadi di sini aku tekankan lagi pentingnya sebenarnya untuk mencocokkan stoknya agar stok yang di front end itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita punya gitu. Nah mungkin satu tips lagi juga adalah perhatikan produk-produk yang sebenarnya ketika lagi campaign berlangsung itu mungkin lagi banyak dicari, penjualannya lebih tinggi, ya kan, untuk selalu menyiapkan stok lebih gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan juga kenaikan traffic dan momentum pada saat campaign berlangsung. Ya. Nah, kedua tadi setelah kita menyiapkan stoknya, nah kita harus memperhatikan di mana barang-barang ini ditempatkan di dalam gudang kita gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat dari gambar yang sekarang ditampilkan gitu ya, ada area penyimpanan di sebelah kiri dan ada area pengemasan dan juga area untuk mengirim barang gitu ya. Nah, kalau bisa perhatikan kotak hitamnya, nah di kotak hitam tersebut kita sebut sebagai kotak untuk menyimpan produk promo atau produk yang lebih fast moving gitu. Nah, tempat penyimpanannya itu lebih dekat ke area pengemasan dan area outbound. Nah, kenapa kita butuh penempatan yang optimal seperti ini? Karena tentu saja barang-barang itu yang lebih banyak dipesan oleh pembeli-pembeli gitu ya. Jadi sehingga untuk mempercepat proses pengemasan, mempercepat proses pengiriman gitu. Nah, letak dari produk-produk tersebut harus sedekat mungkin dengan area pengemasan dan area pengirimannya sendiri gitu ya. Sementara semakin dia jarang dibeli, sepertinya barang yang lebih slow moving, nah tidak apa-apa untuk menempatkannya di lebih jauh dari area pengemasan kalian gitu. Nah, jadi ini untuk memastikan kalau area penyimpanan bisa seoptimal mungkin untuk menyiapkan mengirim pesanan. Ya. Nah, eh, lalu masuk ke sini adalah soal pembagian tugas gitu. Jadi butuh aku tekankan lagi bahwa penting sekali ya ketika di dalam satu tim gitu yang mengurus toko, setiap orang harus tahu apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Nah, di sini kalau bisa kasih contoh, ada yang mungkin tugasnya merangkap sebagai admin gitu. Jadi, oh dia bisa fokus untuk dia membalaskan chat-chat dari pembeli, ya kan? Make sure pembelinya itu mendapatkan respon yang cepat dari toko, mendapatkan informasi yang clear mengenai produk-produk yang dijual gitu. Nah, ada juga yang bertugas sebagai picking gitu. Jadi dia udah spesialis kalau mau ngambil produk apapun yang dipesan pembeli, dia udah tahu tempatnya di mana di rak penyimpanan di gudangnya agar tidak salah ketika mengambil untuk di packing gitu ya. Nah, lalu ada orang yang tugasnya untuk nge-packing gitu. Nah, di sini dia ya tentu saja harus nge-pack pesanan yang dari pembeli, ya kan? Dan ada PIC khusus yang memang sudah terbiasa mengkoordinasi dengan jasa kirim untuk mengirimkan pesanannya agar tidak ada yang tertinggal. Nah, ya. Nah, kalau tadi setiap orang sudah tahu masing-masing peranannya apa di dalam toko, nah kita masuk ke proses pengemasan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada gambar yang berbeda yang di bawah ini gitu. Nah, di sebelah kiri ada area pengemasan yang kita sebut tidak ideal. Nah, di sebelah kanan ada area pengemasan yang sebenarnya lebih cocok gitu. Nah, apa yang membedakan mereka sih gitu? Nah, kalau kita ngelihat di sana pertama area pengemasannya sendiri disiapkan meja yang khusus untuk mengemas gitu. Nah, di sekitar meja yang khusus untuk mengemas itu diletakkan barang-barang yang memang penting untuk mengemas paket ya, seperti ada bubble wrap, kantong plastik. Nah, jadi itu memudahkan tim packer untuk mengemas pesanan secara cepat dan juga aman untuk sekitarnya gitu. Nah, jadi jika teman-teman belum, bisa disiapkan juga tempat pengemasan yang memang memadai untuk packer bisa bekerja lebih efisien.
Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih soal persiapan operasional ya. Jadi kalau aku rangkum lagi, garis besarnya harus memastikan bahwa stoknya, produknya itu cukup, ya kan? Ada area pengemasan yang memang efisien, ya kan? Dari segi penempatan barang dan juga dari segi pengemasannya sendiri, penyimpanannya juga, dan setiap orang dari tim masing-masing tahu apa yang menjadi role atau tugas mereka di dalam operasional toko. Nah, sekarang mungkin kita bisa masuk ke topik kedua, yaitu gimana sih cara sukses di campaign sendiri gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke strategi-strateginya, ada beberapa poin penting yang aku pengen tekanin dulu. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke strategi campaign, ada beberapa poin penting yang menurut aku itu sebagai pembeli itu akan membantu gitu ketika mau belanja di toko kalian gitu. Pertama, dari segi kualitas halaman produk gitu ya. Kita ingin halaman produk itu selengkap mungkin, semudah dimengerti, dan atribut-atribut produknya tuh dimasukkan dengan lengkap gitu ya. Nah, jadi ketika kualitas halaman produknya itu jelas, ya kan, pembeli, oh dia mungkin nggak perlu chat dulu, dia udah tahu semua informasinya, dan jelas, oh produk ini spesifikasinya seperti apa, eh, apakah produk ini sesuai dengan yang dia mau gitu tanpa perlu chat, dan itu bisa membuat mereka semakin yakin untuk membeli dari toko penjual dengan lebih cepat gitu. Nah, kedua adalah dari segi layanan pengiriman. Ketika produknya sudah siap, tentu saja kita ingin membuka selengkap mungkin layanan pengiriman ke pembeli-pembeli yang berbeda-beda gitu. Karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda, ada yang butuh paketnya cepat, ada yang butuh paket yang mungkin lebih lama nggak apa-apa gitu. Nah, kita mau memastikan bahwa semua pembeli itu bisa mendapatkan layanan pengiriman yang lengkap sesuai kebutuhan mereka. Nah, ketiga, ini yang mungkin simple tapi sering dilupakan, yaitu bisa juga mengaktifkan voucher toko. Tentu saja ketika ada voucher toko ini akan semakin membuat toko penjual lebih menarik gitu di mata pembeli ya, karena seperti menyediakan memang promo-promo yang lebih dibandingkan dengan toko lainnya. Nah, keempat, setelah dari segi produk, layanan pengiriman, dan promosinya sudah kuat, nah dari segi penilaian, nah yang dimaksud dengan penilaian toko di sini adalah tentu saja sebagai sebuah toko, kita harus memaksimalkan penilaian toko yang bagus gitu. Nah, untuk mendapatkan penilaian toko yang bagus, tentu saja kita harus mengencourage para pembeli-pembeli kita untuk jangan lupa mereview daripada produk kita. Nah, dari sini sendiri, Shopee pun sudah memberikan sebuah fitur untuk membantu, yaitu ada fitur yang namanya hadiah penilaian, di mana pembeli itu dapat diberikan insentif berupa koin Shopee ketika mereka mengisi penilaian, dan mungkin ini yang penjual-penjual bisa explore juga. Nah, setelah persiapan itu, mungkin kita masuk ke strategi. Ketika kita sebut dengan strategi, mungkin aku akan bawanya dari segi beberapa program-program yang penting di Shopee untuk toko gitu ya. Dan apa di dalam program itu, tips-tipsnya yang kita bisa lakukan selama masa kampanyenya. Iya. Nah, jadi program pertama yang akan aku bahas adalah Shopee Live gitu. Nah, aku percaya teman-teman di sini semua pasti udah tahu apa ya itu Shopee Live gitu ya. Nah, untuk di Shopee Live sendiri, aku bawa dari pertamanya dulu gitu ya. Nah, sebelum live streamnya bahkan ada gitu, jangan lupa untuk membuat cover live gitu. Nah, yang cover live itu akan membantu pembeli untuk membedakan live stream mana yang memang adalah bagian dari kampanye dan yang memiliki promosi lebih dibandingin toko yang tidak membuat cover live tersebut gitu. Nah, kedua, setelah tokonya sudah disiapkan dengan cover live, nah, baru kita membuat perencanaan live streamnya, ya kan? Nah, untuk live stream sendiri, yang kami anjurkan adalah live stream di saat jam ramai Shopee. Nah, jam ramai Shopee sendiri itu di jam berapa? Nah, ada dua periode yang menjadi jam ramai Shopee. Pertama adalah dari pukul 11 sampai pukul 2 siang. Nah, kedua adalah pukul 7 sampai pukul 10 malam gitu. Nah, jadi kami sangat menganjurkan para penjual untuk bisa live streaming di jam-jam tersebut, karena jam-jam tersebut memang trafficnya lagi meningkat dibandingkan dengan jam-jam lainnya gitu. Nah, jadi setelah kalian udah set waktu untuk live streamnya, kalau bisa di jam-jam ramai tersebut, nah ada beberapa tools atau
fitur-fitur yang Shopee sediakan untuk membuat live streamnya lebih menarik lagi ke pembeli kalian. Pertama, ada yang namanya harga special live. Nah, harga special live itu memungkinkan kalian untuk memberikan harga produk yang berbeda kepada viewers-viewers yang sedang menonton Shopee Live kalian gitu ya. Nah, jadi tentu saja itu akan membuat orang semakin semangat mengikuti live dan ingin membeli produk dari live stream kalian. Nah, kedua, kalau kalian lihat di live stream sendiri itu biasanya ada keranjang orange gitu ya. Nah, di mana keranjang orange ini kalian bisa isi dengan produk-produk terlaris, produk-produk yang memang memiliki potensi untuk dilihat banyak orang, yang lagi trending, viral mungkin, atau yang lagi musim gitu ya. Nah, itu yang kalian bisa masukkan ke keranjang orange gitu. Jadi, ketika live streamnya berlangsung, para pembeli-pembeli dan viewers-viewers juga bisa melihat, oh, ada banyak produk di tokonya, dan kalau ada yang menarik untuk mereka, mereka bisa check out. Nah, setelah itu juga kita ada sediakan voucher special live. Nah, tentu saja sama seperti harga special live, ini voucher yang khusus untuk live stream sesinya sendiri untuk membuatnya semakin menarik. Nah, kalau misalnya kalian mempunyai budget lebih dan ingin membuat live streamnya lebih menarik lagi ke para calon-calon pembeli, kita juga ada program namanya Live Extra, di mana kalau toko kalian berpartisipasi di Live Extra, kalian akan mendapatkan voucher tambahan dari Shopee yang tentunya akan semakin menarik perhatian pembeli karena mendapatkan potongan yang lebih besar melalui sesi live stream kalian. Nah, kedua, kalau tadi kita udah bahas Shopee Live, sekarang aku ingin bahas tentang AMS. Nah, mungkin AMS ini kalau disingkat, panjangnya adalah Affiliate Marketing Solution dari Shopee. Singkatnya adalah fitur di mana penjual bisa berkolaborasi dengan kreator gitu. Ya kan? Bayangkan ketika kita berkolaborasi dengan kreator, berarti itu meningkatkan potensi kita untuk mendapatkan traffic-traffic yang selama ini bisa di-reach oleh para kreator-kreator tersebut untuk datang ke produk ataupun toko kita. Nah, ada 3 tips untuk kita bisa memaksimalkan AMS di periode kampanye ini. Nah, pertama dari segi kolaborasi. Kalau kita ngomongin kolaborasi ini sebenarnya adalah gimana cara kita bisa sebagai penjual itu bisa membantu para kreator-kreator untuk bisa sukses mempromosikan dan bahkan mau mempromosikan produk-produk kita. Jadi yang pertama, tadi fitur harga special live yang aku udah sebutin di Shopee Live itu juga bisa diaktifin untuk AMS, dan sehingga kreator-kreator yang akan mempromosikan produk kalian itu juga bisa mempromosikannya dengan harga spesial yang kalian udah set sendiri nih. Nah, kedua juga voucher khusus affiliate. Konsepnya sama, ini adalah harga dan voucher yang khusus untuk di mana kreator itu akan mempromosikan produk Anda dan yang berbeda yang bisa ditemukan oleh pembeli kalau mereka hanya masuk ke link toko dan search produknya sendiri. Nah, ketiga, tentu saja kita harus mempunyai komisi yang kompetitif gitu ya. Nah, untuk apa sih mempunyai komisi yang kompetitif? Karena kalau komisinya tidak kompetitif, semakin dikit kreator yang ingin mencoba mempromosikan produk-produk dari toko Anda gitu. Nah, keempat adalah yang nggak kalah pentingnya lagi adalah memberikan sampel gratis gitu. Jadi sampel yang dimaksud dengan sampel gratis di sini adalah untuk mengirimkan produk yang ingin dipromosikan oleh kreator tersebut ke kreatornya secara langsung. Jadi ketika kreatornya mempromosikan barangnya, dia bisa meng-review atau memperlihatkan barangnya langsung dari streamingnya mereka kepada pembeli. Tentu saja ini akan membantu meningkatkan kepercayaan pembeli kepada si kreator dan berpotensi untuk meningkatkan pesanannya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah memberikan tools-tools tersebut untuk si kreator, ya kan, dan sesi AMS sudah berjalan, penting sekali juga untuk melakukan evaluasi, ya kan, di mana kita di Shopee, di dalam dashboard, kalau kalian masuk ke AMS di Seller Center, kalian akan bisa melihat kita udah menyiapkan banyak hal-hal yang bisa dievaluasi kan mengenai produk yang udah dipromosiin, mulai dari segi kreatornya. Nah, dan ini semua itu perlu kita evaluasi untuk melihat bahwa ada produk apa sih yang mungkin laku ketika memang dijual secara melalui AMS ini. Ada kreator-kreator siapa sih yang mungkin kok dia bagus banget mempromosikan produk-produk di toko kita gitu. Nah, ketika kita sudah memiliki informasi itu, ketiga baru kita membuat strategi untuk ekspansi, ya kan. Misalnya
oh ada satu kreator yang memang sangat bagus untuk mempromosikan produk kita. Oh, kita bisa memberikan lebih banyak produk lagi untuk dipromosikan oleh kreator tersebut. Ya, itu sebagai salah satu contohnya. Hmm. Nah, ketiga yang ingin aku sampaikan itu tentang iklan Shopee. Nah, tentu saja saya rasa semua teman-teman berjual di sini udah tidak asing lagi dengan yang namanya iklan Shopee ya. Nah, jadi apa sih strateginya, tipsnya selama masa campaign untuk iklan Shopee ini? Nah, mungkin aku mulai dari awal lagi, yaitu dari produk yang kita harus pilih untuk diiklankan. Nah, di sini mungkin ada dua angle juga, yaitu satu produk yang kita tahu konversinya bagus ketika diiklankan, ya kan? Nah, ini yang mungkin akan bisa berbeda-beda untuk setiap toko, tergantung jenis produk yang dijual, dan ya dari kategorinya mungkin, ya kan? Dan juga mungkin dari segi variasi produknya ya. Kadang ada produk yang variasinya lebih besar, ada produk yang lebih kecil, dan mungkin berbeda gitu untuk tingkat konversinya. Nah, ini yang kalian bisa pelajari untuk melihat, oh produk mana yang ketika diiklankan itu kan bisa konversinya lebih tinggi untuk menjadi penjualan. Nah, kedua, bisa fokus juga ke produk-produk yang memang memiliki potensi untuk dilihat lebih banyak pembeli. Nah, biasanya ini kita bisa melihat beberapa faktor seperti, oh sekarang lagi musim hujan. Oh mungkin ketika aku mengiklankan jas hujan yang aku jual di tokoku, nah ini akan lebih gampang untuk convert menjadi sebuah penjualan untuk toko aku gitu. Nah ini beberapa contoh untuk bisa memilih produk yang ingin diiklankan terlebih dahulu gitu. Nah setelah udah memiliki produknya, nah di sini aku ingin menekankan bahwa penting untuk kita bisa mulai lebih awal. Nah ini maksud dengan mulai lebih awal adalah kita ambil 1-2 minggu mungkin sebelum campaign-nya mulai, kita udah pasang dulu iklannya. Nah, kenapa ini penting? Karena ini eh, dengan kalian memulai iklannya dulu lebih awal, ini akan memasukkan produk kalian ke sistem bisa lebih mengenali produk kalian, dan sehingga masuk ke masa campaign-nya mulai, produk kalian sudah akan lebih optimal di dalam algoritma sistemnya untuk eh, diperlihatkan ke calon-calon pembeli yang memang sesuai. Nah, ketiga, eh, ada perlu aku tekankan juga kalau modal lebih tinggi di puncak campaign itu diperlukan gitu. Jadi mungkin di sini kenapa sih modal lebih tinggi itu diperlukan gitu ya. Nah, di saat kita set modal untuk iklan Shopee-nya itu, nah, kita tahu kalau misalnya kita lagi masuk ke masa-masa puncak campaign itu, yang pasti Shopee akan membantu membawa lebih banyak lagi eh, calon-calon pembeli untuk masuk ke aplikasi kita gitu ya. Nah, di saat trafficnya tinggi, promosinya banyak gitu. Nah, modal yang udah kalian set itu akan lebih cepat terpakai pastinya gitu ya. Nah, eh, agar kalian tidak kehilangan momentum untuk menarik lebih banyak pembeli, calon-calon pembeli untuk membeli produk kalian. Nah, makanya modalnya lebih bagus kalau ditinggiin gitu ya. Nah, minimum berapa? Biasa mungkin garis besarnya minimum 2 kali dari modal yang biasa kalian pasang gitu, agar bisa terserap semua secara maksimal eh, pada puncak campaign-nya sendiri. Nah, setelah itu ada juga fitur pendukung, yaitu mode optimasi pada periode promo. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ini? Ya, mungkin kalian ada yang berapa, wah terlalu ribet nih, aku harus ngutak-ngutik ads-nya untuk banyak sekali produk di tokoku gitu ya. Nah, ini dengan fitur ini membantu untuk mengautomate ya, lebih tepatnya iklan-iklan kalian agar bisa lebih maksimal pada campaign-nya. Eh, nah, itu bisa kalian coba kalau misalnya berhasil, dan sepertinya fitur ini cocok ke dalam skema iklan kalian. Nah, em, tentu saja akan lebih mudah dibandingkan dengan harus mengatur iklannya satu-satu pada produknya gitu. Jadi ini yang kalian bisa coba untuk iklan Shopee. Nah, eh, berikutnya adalah soal nominasi, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian ke seller center, ada di bagian promosi Shopee gitu ya. Nah, di situ ada sebenarnya berbagai macam campaign-campaign atau berbagai macam bentuk promosi yang kalian bisa ikuti untuk berpartisipasi di campaign. Nah, bisa aku bilang bahwa nominasi produk dan voucher itu sebenarnya adalah cara paling gampang untuk masuk campaign gitu ya. Nah, apa sih nominasi produk voucher gitu? Nah, di sini kalian sebenarnya
akan adalah seperti mengsubmit atau registrasi produk kalian untuk masuk ke campaign dan untuk ditukarkan dengan exposure tambahan yang akan campaign itu berikan gitu. Jadi misalnya mungkin di contoh ini pada nominasi produk ada kalau kalian bisa lihat 12-12 seperti sale 2025. Oh, ketika kalian meregistrasikan produk kalian di sana, nah kalian itu sedang seperti menukarkan satu tiket untuk mendapatkan slot di dalam campaign 12-12 sendiri yang dipromosikan di mana-mana sepanjang periode promo 12-12-nya kepada semua calon-calon pembeli di Shopee gitu. Nah, jadi itu sebenarnya cara paling mudah untuk kalian bisa masuk ke campaign. Nah, untuk voucher sama aja, cuman bedanya eh, kalian bukan menominasikan produk, tapi di sini kalian mensubmit atau meregistrasikan membuat voucher atau toko yang baru ataupun yang udah ada di toko kalian untuk ditampilkan di halaman-halaman campaign tersebut gitu. Nah, jadi jika kalian belum coba yang ini cara paling mudah untuk kalian bisa masuk ke campaign, bisa dicoba. Nah, selain daripada nominasi itu, ada juga sebenarnya program-program yang mungkin aku nggak bisa jelaskan terlalu detail karena itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Nah, tapi sebagai penjual kalian disarankan untuk bisa mengekspor program-program ini lebih lanjut gitu ya. Seperti pertama ada garansi harga terbaik, ya kan, di mana di sini tujuan kita adalah untuk memberikan calon-calon pembeli mereka bisa tahu produk-produk apa sih yang dengan kualitas bagus dan juga harga yang kompetitif yang ada di Shopee dan kita membantu untuk mempush produk-produk itu ke pembeli gitu. Jadi, sebagai apresiasi untuk penjual-penjual yang sudah berani memberikan harga kompetitif di campaign garansi harga terbaik itu. Nah, jadi ini seperti win-win untuk calon pembeli dan juga penjualnya sendiri. Nah, ada juga promo ekstra dan mungkin live ekstra yang sedikit aku udah bahas tadi. Nah, konsep promo ekstra sama seperti live ekstra, yaitu memberikan voucher tambahan untuk toko yang berpartisipasi di program itu dibandingkan dengan yang tidak gitu ya. Nah, kalau bedanya kalau live ekstra itu hanya di sesi live doang vouchernya, nah promo ekstra ini bisa dipakai di seluruh toko daripada penjual gitu ya. Jadi nggak perlu di sesi-sesi live aja. Nah, ada juga ingatkan diskon, itu sama konsepnya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin pernah belanja, terus ngelihat, oh ada sebuah tag gitu ya di halaman produknya. Nah, tulisannya harga RPXX untuk tanggal berapa. Nah, biasanya puncak kampanye Shopee. Nah, itu untuk ngasih tahu ke si calon pembeli kayak, oh barang ini masuk ke campaign loh, barang ini mempunyai promosi loh, ayo tambahkan ke keranjang kalian gitu dan check out di saat puncak kampanyenya gitu. Nah, jadi ini fitur bagus lagi untuk memberitahu bahwa toko kalian itu mempunyai berpartisipasi dalam campaign dan memberikan penawaran yang terbaik untuk pembeli kalian. Ada juga SP Later Extra, di mana di sini ada juga calon-calon pembeli yang sebenarnya ingin sekali membeli produk kalian, tapi mungkin ingin bayar dengan skema cicilan 0%. Nah, jika kalian berpartisipasi di program ini, kalian bisa memberikan penawaran itu kepada calon-calon pembeli di toko kalian. Nah, jadi mungkin tadi adalah strategi sukses campaign-nya ya. Kalau aku rangkum, ada beberapa tips penting tadi yang kita udah bahas dari segi Shopee Live, dari segi AMS, dari segi nominasi produk dan voucher, iklan Shopee, dan juga ada berbagai program yang kalian bisa eksplor sendiri. Nah, jika kalian ingin pelajari lebih lanjut, kalian bisa cek ke Seller Center. Ada semua promosi-promosi tersebut yang kalian cari, dan kalau misalnya tidak yakin, bisa melihat ke pusat edukasi penjual untuk mendapatkan panduannya. Nah, mungkin berikutnya aku ingin, seperti yang aku sudah kasih tahu di awal sesi tadi, aku ingin memberitahu tentang apa sih selanjutnya untuk campaign yang Shopee ada. Nah, di sini aku ingin memberitahu bahwa kita campaign besar yang akan kita adakan lagi di tahun depan adalah campaign Big Ramadan Sale ini gitu. Yang akan dimulai dari 11 Februari sampai 22 Maret. Jadi penjual bisa catat tanggalnya, mulai setelah 12-12 selesai nanti, mulai siapin lagi semua preparasi tokonya, dan yang aku ingin highlight adalah ada 3 promo puncak gitu. Jadi biasa di Big Ramadan Sale memang akan lebih banyak periode promo puncak
yaitu yang dibintangin di kalender ini seperti tanggal 25 Februari, 3 Maret, dan juga 9 Maret gitu. Jadi tolong catat tanggalnya, jangan kehilangan momentum lagi untuk menarik lebih banyak pembeli ke toko kalian pada tanggal-tanggal tersebut di Big Ramadan Sale. Ya, jadi ini seperti yang aku udah bilang tadi, yang langkah-langkah yang kita udah bahas tadi dan kita udah lewatin untuk 12-12, tentu saja kita harus mempersiapkan lagi untuk di Big Ramadan Sale gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk go through lagi tips-tips yang tadi udah di-share, yang udah dicatat, dan terus mengoptimalkan dari segi operasional toko dan strateginya masuk ke campaign Big Ramadan Sale di tahun depan. Ya. Nah, berikutnya, mungkin untuk apa sih yang Shopee tawarkan untuk Big Ramadan Sale? Jadi ini yang kalian bisa pantau terus sales centernya. Ada dua hal yang kita bisa akan tawarkan untuk para penjual. Pertama adalah paket campaign Big Ramadan Sale, di mana di sini konsepnya sama, adalah sebuah paket di mana kalian bisa mendapatkan lebih banyak exposure, lebih banyak dukungan promosi dari Shopee, ya kan? Dan ketika kalian membeli daripada paket tersebut gitu. Nah, kedua adalah produk favorit Ramadan, di mana ketika kalian memberikan harga kompetitif dan stok yang terbaik untuk Shopee, nah kalian akan mendapatkan voucher-voucher tambahan dari Shopee. Nah, jadi untuk selengkapnya bisa cek di Seller Center, dan mungkin itu sekian dari saya untuk sesi pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Joshua. Penjelasannya bagus banget ya. Tadi aku sampai benar-benar nyimak banget gitu ya persiapan campaign-nya seperti apa, sampai kayak gimana nih maksimalin beragam channel penjualan yang ada di Shopee, mulai dari Shopee Live, kemudian AMS, sampai tadi iklan Shopee juga sempat dibahas gitu ya. Dan tadi aku menarik banget nih. Kak Joshua tadi sempat infoin ke teman-teman semua juga gitu ya buat bergabung ke promo Shopee, mulai dari garansi harga terbaik, promo ekstra, live ekstra, ingatkan diskon, dan Shopee Pay Later ekstra gitu ya, atau SPay Later ekstra, untuk memberikan kemudahan buat pembeli yang pengen membayar dengan skema cicilan 0% gitu ya. Nah, itu menarik banget. Dan tadi juga di akhir Kak Joshua juga infoin gitu ya persiapan untuk Big Ramadan Sale 2026. Tadi juga udah di-spill tanggalnya seperti apa gitu ya, sampai ke hari-hari besar untuk Big Ramadan Sale. Dan tadi juga dijelasin sedikit gitu ya terkait paket campaign-nya sama produk favorit Ramadan. Nah, Kak Joshua, makasih banyak nih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di akhir karena aku mau tanya-tanya terkait apa namanya Big Campaign ini gitu ya. Nanti Kak Joshua kita ketemu lagi ya. Oke, terima kasih Kak Joshua. Nah, buat teman-teman Shopee Sellers yang masih hadir di sini gitu ya, stay tune terus hingga akhir sesi karena aku mau bagi-bagi hadiah nanti di akhir sesi. Hadiahnya besar banget gitu ya. Totalnya itu ada 2.500.000 untuk 10 orang yang beruntung. Ayo, siapa yang mau? Coba kasih tahu aku nih, kira-kira siapa nih yang mau hadiah hari ini? Tapi sebelum aku bagi-bagi hadiah gitu ya, di sini aku mau menyapa Kak Yohan Agustian nih. Kak Yohan, Kak Yohan tadi Halo, udah di tengah-tengah kita. Halo Kak Yohan. Kak Yohan gimana nih kabarnya hari ini? Halo Kak Yohan. halo, halo, halo. Oke, semoga Kak Yohan dalam kondisi baik ya. Karena hari ini aku happy banget juga ketemu sama Kak Yohan gitu ya. Aku mewakili teman-teman Shopee Sellers. Hari ini excited banget buat ketemu sama Kak Yohan. Dan mungkin Kak Yohan boleh dong nih kenalin sedikit siapa sih Kak Yohan Agustian gitu ya. Barangkali teman-teman yang hadir hari ini ada yang baru pertama kali nih ketemu sama Kak Yohan. Mungkin boleh nih Kak Yohan kenalan sedikit. Halo teman-teman juga semua, perkenalkan nama saya Yohan Agustian. Jadi kalau dari mungkin cerita saya sedikit ya, saya mulai jualan online dari sekitar tahun 2013. Dari dulu zamannya belum ada e-commerce, jadi kita mulai jualan lewat Twitter, BlackBerry Messenger gitu kan, email dan lain sebagainya. Terus setelah itu saya mulai jualan di Shopee dari 2015, dari awal banget. Terus kemudian dari jualan di Shopee juga saya mulai bikin tim gitu kan, tim buat bantu ngejual produk-produk yang saya jual dulu. Awalnya saya jual suplemen.
Dan ternyata dari situ makin berkembang dan di 2020, nah karena dari permintaan teman-teman yang kita sering banyak sharing nih kan di komunitas-komunitas kan, gimana caranya biar jualan makin laku gitu kan. Nah akhirnya inilah mulai ada demand buat bikin yang namanya digital agency, di mana di situ fokus awalnya kita adalah ngebantuin teman-teman UMKM buat jualan di e-commerce gitu kan. Salah satunya adalah Shopee gitu. Dan 2021 sendiri waktu itu saya diajak Shopee buat jadi salah satu seller mentor, dan sekarang di 2000 udah sampai 2025 ya, perjalanan makin panjang ya, kita sendiri udah ngehandle mungkin kayak sekarang ada lebih dari 3.000 4.000-an seller juga gitu. Dengan terus Mia sendiri sekarang kita juga lagi fokus di bidang afiliator, karena kita lihat afiliator ini juga salah satu yang dibutuhin banget sama teman-teman seller buat meningkatkan penjualannya. Dan MCN. Jadi kita bikin yang namanya MCN Meha. MCN Meha sendiri salah satu yang top MCN di Shopee, di mana kita punya lebih dari 3.000 afiliator yang aktif buat bikin Shopee video, Shopee Live gitu kan, share link di sosial media dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu sih Kak Ajeng. Oke, menarik sekali nih ya perjalanannya. Nah, dari momen-momen yang tadi Kak Yohan ceritain gitu ya, apa sih yang paling berkesan selama Kak Yohan jalanin gitu ya? Fokusnya mungkin lebih kepada apa nih yang paling berkesan dalam membantu UMKM berkembang lewat digital marketing versi Kak Yohan? Sebenarnya kalau ditanya momen-momen ya, kayak setiap momen-momen campaign itu momen-momen yang paling dinantikan. Kenapa? Karena biasanya tuh selalu kita selalu ketemu kayak rekor-rekor baru gitu. Contoh gini, saya pernah nih di salah satu momen ya di 2023. Kan campaign kan kalau dalam satu tahun kebagi dua nih. Ada Ramadan, ada juga satu lagi adalah apa tuh namanya? 12-12 ya, 11-11, 12-12, ada end of year sama ada di Ramadan gitu kan. Nah, salah satu klien yang kita pegang gitu kan, itu kayak pertumbuhan omsetnya tuh bahkan tembus sampai belasan miliar gitu. Cuma dalam waktu beberapa bulan gitu. Dan itu kayak, maksudnya itu dalam momen yang kayak kadang gila juga ya, maksudnya kok bisa sih sampai segitunya gitu kan. Kadang kan orang sering bilang, aduh jualan online itu susah gitu kan. Terus udah gitu persaingannya ketat, harus persaingan harga gitu kan. Harus, kayaknya banyak banget gitu, bener gak sih masalahnya gitu, bener nggak? Tapi di balik masalah-masalah itu sebenarnya ya banyak ya kayak teman-teman yang justru malah growth-nya gila-gilaan gitu, yang mungkin mereka nggak fokus sama masalah ya, mereka justru fokus sama solusinya apa sih, gimana sih caranya biar bisa jualan gitu, kayak gitu sih. Oke, menarik sekali nih ceritanya. Nah, Kak Yohan, karena hari ini tema kita adalah Big Campaign gitu ya, menyambut 12-12 dan Big Ramadan Sale nantinya di 2026. Boleh nggak nih Kak Yohan share tips gimana biar Big Campaign yang dijalankan sama teman-teman penjual itu bisa sukses nih Kak Yohan? Sebenarnya kalau misalnya kita mau mempersiapkan big campaign, berarti satu nih kalau menurut saya, waktu persiapan itu penting kan. Jadi kan kadang gini ya, ini kita sekarang tanggal berapa nih? Sekarang kita 27 November, yang artinya waktu kita kurang dari 2 minggu, ya nggak, buat big campaign nih kan. Nah, kalau memang kita mau rame di big campaign, ya mungkin sebenarnya persiapannya harusnya jauh sebelumnya, gitu ya, dalam 1 bulan, 2 bulan sebelumnya. Karena kita ngomongin apa? Yang namanya jualan, kita perlu sadar adalah ada beberapa aktivitas kan yang dilakukan. Pertama, marketing. Kalau marketing dari sekarang masih kekejar banget lah. Ya kan, marketing 2 minggu masih masih keburu nih, cuman udah agak dar-der-dor gitu ya kerjanya. Kedua, ada stok. Nah, cuman kan kadang kalau stok itu kan, ya saya nggak tahu ya, maksudnya kan setiap produk beda gitu. Kenapa saya bilang mungkin perlu lebih awal, karena kalau produk-produk yang diproduksinya agak lama, ya kan berarti kita harus persiapan duluan dong. Jangan sampai kayak udah mau campaign, nanti marketingnya bagus, penjualannya ada, di Shopee ordernya banyak, barangnya nggak ada gitu kan. Itu kan sesuatu yang kayak apa ya, kitanya udah capek gitu, tapi hasilnya nggak keluar gitu kan. Itu satu, misalnya dari persiapan dari barangnya. Kedua, marketing kita mau ngapain nih gitu kan, karena banyak banget seller kalau yang saya lihat mereka tuh nggak punya strategi, nggak kepikiran apapun, cuma tahu gini, pokoknya ya udah 11 11 12 12, gua nggak mau ngapa-ngapain, suruh Shopee deh yang kerja, cariin order sebanyak mungkin gitu. Iya, ya mungkin sebenarnya ya emang Shopee ngebantu ke situ sih. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya kita 100% kayak udah deh gimana Shopee deh, ya kan nggak mungkin optimal dong. Hasilnya nggak akan bagus, bener nggak? Jadi kan kitanya sendiri memang udah harus mempersiapkan nih. Oke, kira-kira gue mau ngapain ya?
cara gua buat dapat traffic gimana ya? Apakah mungkin kita mau main di Shopee Video, kita mau main di live, kita mau main iklan gitu kan, kita mau main mungkin cepas gitu kan buat ordernya lebih banyak. Nah, apapun itu kan kita perlu persiapan dari sekarang. Apakah siapin budgetnya kayak gimana, strateginya kayak gimana, kontennya kayak gimana. Bahkan kalau kita mau main affiliate, affiliate kalau misalnya salah satu yang bakal ngebantu banget di campaign ya. Tapi affiliate juga kan nggak mungkin kayak gini. Oke, 12-12-nya dua 2 minggu lagi masih kekejar sih. Anggaplah 12-12-nya besok. Terus kita belum punya satu orang affiliate pun. Nah, gimana caranya kita dapat gitu kan? Mereka juga udah siap-siap dari jauh. Mereka mungkin udah dikasih campaign-campaign dari seller-seller lain atau kompetitor kalian dari jauh gitu kan. Berarti kan harus dari persiapannya perlu lebih siapin waktu gitu loh. Itu Kak Ajeng. Oke, nah menarik banget nih ya. Emang harus mulainya lebih awal gitu ya. Jangan besok 12-12 hari ini baru panik ya, Kak Iya, Yohan. Harus iya, ngapain? iya. Ya, itu kalau anak sekolah kan gitu ya, bener ya. Besok ujian, dari itu baru panik hari ini. Iya, nggak bisa ya. Kalau di campaign emang semuanya harus dipersiapkan gitu. Bahkan disiapinnya dari jauh-jauh hari. Kira-kira apa aja nih produknya yang mau diikut sertakan ke dalam campaign. Terus promosi apa nih yang mau dibikin secara mandiri itu harus udah ada Ada lah. gitu ya. Harus sudah terplanning. Oke, aku setuju nih ya. Jangan besok baru 12-12 hari ini baru kepikiran besok mau promoin Mau apa ya. ngapain ya? Ya, oke, oke. Menarik sekali nih, Kak Yohan. Mungkin kalau bisa aku elaborate kali ya, tadi Kak Yohan ngejelasin selain mulai lebih awal gitu ya, harus bikin strategi dari analisis dulu gitu. Kita cari tahu Hmm, dulu nih produknya, produk mana aja sih yang oke atau punya performa bagus untuk diikut sertakan ke dalam campaign dan apakah produk baru perlu nggak sih untuk diikut sertakan ke dalam campaign atau enggak itu juga perlu untuk dianalisa ya. gitu ya. Dan kira-kira evaluasi setelah kampanye itu seperti apa gitu? Sebenarnya evaluasi ini diperuntukkan untuk persiapan campaign selanjutnya gitu ya, Kak Yohan ya? Iya, jadi kalau Oke. misalnya satu ya, Mhm. poin kedua kan seperti kan persiapan harus. Kedua, kita harus lihat dari data gitu. Karena banyak banget seller itu selalu ngomong feeling. Jadi kalau ditanya juga gini, kok perasaan tahun lalu saya laku ya? Bentar, lu ngomong aja perasaan gitu kan. Perasaan kan bukan data, bener nggak? Ya, pertama kita lihat dulu nih, dari datanya seperti apa. Contoh, Shopee itu ngasih banyak banget data sebetulnya di seller center, bener kan? Jadi kayak mau dari apa, mau data performa produk, mau data iklan, semuanya tuh ada. Nah, cuma bisa nggak ngolahnya gitu. Dan saya lihat mungkin masih banyak teman-teman seller tuh yang lemah dalam ngolah data itu gitu. Nah, salah satu hal yang kita lagi fokus banget timnya adalah kita bikin kita lagi benar-benar bikin analisa data gitu. Bahkan kita lagi mau bikin kayak platform memang buat ngebantu analisa data buat di e-commerce gitu kan, dimana dari data-data yang ada, karena semua data itu sebenarnya mau data campaign, data promosi, data apa itu tuh benar-benar kalau menurut saya emas yang kita bisa olah dan kita dapat key insight gitu. Jadi tahu oke, kemarin kok gue lakunya segini, kira-kira kenapa ya? Oh, ternyata salahnya di sini nih. Oh, ternyata mungkin videonya kurang. Oh, ternyata mungkin keywordnya salah. Udah pakai JMP Max, mungkin target ininya ketinggian apa gimana. Nah, data-data inilah yang kita olah buat dapetin insight gitu. Malah jadi gini, kalau mungkin ada teman-teman yang ngerasa, aduh bener sih gue kalau lihat data seller center sering bingung ya, nggak tahu harus ngapain gitu ya. Nah, kalau mau saya bisa bantuin teman-teman, mungkin teman-teman bisa DM ke Instagram saya gitu kan, kasih tahu nama tokonya. Nanti kita bisa bantu bikinin data analisisnya gitu, berdasarkan tarikan data dari yang ada di Shopee-nya kalian sendiri. Jadi dari situ kalian bisa dapat nih, insight itu harus gimana sih. Nah, itu adalah beberapa hal yang kita lakuin. Karena dengan data, satu kita tahu harus ngapain. Kedua, nah baru kita bisa evaluasi dong, bener nggak? Kalau misalnya gini, kita ngeliat data apa, cuma data oke gini, hari ini order gue satu, bulan depan satu, tahun depan satu, terus harus ngapain gitu kan. Nah, kan jangan cuma lihat satunya doang gitu. Ya itu adalah hari ini trafiknya berapa, source-nya dari mana, hari ini action plan videonya berapa, mungkin atau nge-live-nya berapa jam, GPM-nya berapa. Itu adalah angka-angka yang kita perlu tahu nih, apakah kita tuh udah bagus atau jelek gitu. Oke. Karena Kak Yohan, ya, mungkin sebelum oh, lanjut, Kak Yohan boleh oh, open cam oh, nggak udah, nih? udah. Tadi kayaknya, Dicariin nih kok sama bisa ya? teman-teman Shopee Sellers. Oh ya, udah. Oke, oke, oke. Oke. Ya, ya kayak tadi. Jadi data-datanya itulah yang kita perlu apa ya? Kita perlu olah lah. Kita perlu evaluasi. Dari situ kita bakal dapat action plan. Nah, action plan itu baru kita bisa kerjain. Dan di situ pasti bakal lebih apa ya? Lebih lebih gampang sih buat jualan gitu. Kayak gitu.
Oke, jadi benar-benar emang analisa data itu kadang banyak teman-teman penjual tuh yang masih bingung gitu ya. Ini harus di apa ini datanya? Oke, punya data di seller center, tapi bingung nextnya harus kayak gimana gitu. Nah, mungkin kalau bingung tadi boleh DM Kak Yohan atau boleh kepoin Instagramnya Kak Yohan gitu ya. Barangkali teman-teman nanti bisa dapat insight dari sana karena Kak Yohan juga di sini sebagai seller mentor Shopee dan suka biasanya bagi-bagi informasi ya Kak ya gitu. Gimana nih untuk menganalisa data, menentukan produk dan lain sebagainya. Nah, menarik sekali nih Kak Yohan. Tapi biar pembicaraan kita lebih menarik gitu ya, kayaknya aku langsung aja gitu undang Kak Joshua Hermawan gitu ya buat ke tengah-tengah kita lagi karena aku mau apa namanya ngobrol-ngobrol juga nih sama Kak Joshua. Halo Kak Joshua. Halo. Oke, nah sudah ada Kak Joshua di sini, jadi aku langsung aja masuk ke Q&A karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita gitu ya. Tenang, dua-duanya kebagian gitu ya. Yang nggak kebagian di sini cuman aku. Oke, dari Kak Yohan dulu. Di sini ada pertanyaan dari Kak Eva. Kak Yohan, kapan waktu yang tepat untuk share voucher, diskon, dan promo kayak free gift gitu? Apakah Hamin 7, Hamin 3, atau pas hari H campaign? Mungkin boleh dijawab Kak Yohan? Oke, jadi kapan waktu yang tepat? Sebetulnya kan voucher itu kan ujungnya buat posting ya. Maksudnya kan biar bikin orang itu benar-benar manfaatin dan buat check out dan jadi buat dibeli gitu kan. Bener nggak? Nah, kalau menurut saya kalau misalnya kita memang ujungnya mau dapetin penjualan gitu, kapan waktu yang tepat adalah bukan ngitung hari sih. Tapi kira-kira kapan waktu kita paling rame gitu. Traffic kita paling tinggi di kapan gitu. Mungkin kalau misalnya buat campaign biasanya sebelum campaign supaya mereka pakai di campaign. Tinggal dihitung aja logiknya. Oke, kira-kira kalau gua kasih hari ini vouchernya, mereka check out-nya batasnya besok ke check out nggak ya gitu. Kalau selama itu masuk sih, maksudnya masuk-masuk aja. Karena kan tujuannya share voucher itu adalah buat orang check out barang kita kan. Oke, jadi sebenarnya balik lagi ke teman-teman penjual tuh enaknya di-share-nya kapan kayak gitu ya. Tapi harus tetap punya planning juga gitu dan kalau bisa harus apa ya, semakin mendekati hari H campaign dari segi nominal voucher dan diskonnya juga harus lebih seru gitu ya Kak Yohan ya. Ya, Oke, terima kasih Kak Yohan. Nah, mungkin aku pindah sedikit nih ke Kak Joshua. Halo Kak Joshua. Halo. Oke, Kak Joshua udah minum tadi karena materinya cukup panjang. Iya, udah dong. Nah, Kak Joshua ada pertanyaan menarik nih dari Kak Veronica Andriana. Apakah toko baru bisa join promo campaign Big Sale 12-12 nanti? Mungkin boleh dijawab Kak Joshua. Iya, kalau untuk jadi seperti yang aku udah share tadi gitu ya. Em, Kalau mungkin aku dari program-program Shopee yang tadi aku udah share-share itu, kan sebenarnya ada banyak tuh ya. Ada live, ada iklan Shopee, ada AMS, ada bahkan menominasikan produk atau voucher gitu. Nah, jadi saran aku untuk kalian yang memiliki toko baru gitu ya, coba masuk ke seller centernya, kalian bisa explore seller centernya, ngelihat fitur-fitur apa aja yang kalian udah bisa mulai ulik dan kalian mulai pelajari dan kalian mulai seperti yang tadi dikasih tahu kan siap-siapnya dari jauh-jauh hari gitu dari sekarang ya. Untuk kalian coba-coba pakai dulu dan optimalkan untuk toko baru kalian gitu ya. Nah, jadi start dulu dari program-program yang memang kalian sudah bisa pakai, lalu nanti baru masuk ke program-program yang memang memiliki ketentuan yang lebih susah lagi gitu ya, atau harus udah lebih lama buka tokonya gitu. Nah, jadi saran aku seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Joshua. Nah, mungkin masih lanjut juga nih, karena kita juga masih bahas daftar-daftar campaign gitu ya Kak Joshua. Ini masih pertanyaan ditujukan ke Kak Joshua dari Kak Referee. Apa aja nih benefit yang didapat setelah produknya terdaftar ke dalam campaign? Nah, oke. Mungkin kalau untuk pertanyaan ini terdaftar di campaign, kalau tadi dari materi yang aku bawakan, mungkin ini bisa berarti saat menominasikan produk atau voucher ke campaign kali ya.
Dalam asumsi aku seperti itu. Nah, kalau dalam konteks tersebut gitu ya, ketika produknya sudah dinominasikan atau vouchernya sudah dinominasikan, nah maka produk atau voucher tersebut akan tampil di halaman exposure yang sudah dijanjikan gitu. Jadi kalau misalnya penjual ingin menominasikan produk atau voucher, biasa dikasih tahu, oh ketika menominasikan produk atau voucher ini, maka akan mendapatkan apa dari Shopee-nya gitu. Nah, biasanya itu adalah dalam bentuk exposure tambahan untuk produk dan voucher tersebut pada campaign yang sedang dipromosikan. Nah, mungkin yang aku ingin sharekan lebih lanjut adalah selain dari produknya yang mendapatkan exposure tambahan, kalau kalian pikir lagi, bahkan dari satu produk itu bisa leading to si calon pembeli ini jadinya ngeliat-ngeliat ke toko kalian gitu. Nah, setelah ngeliat-ngeliat ke toko kalian, jadinya bisa ngeliat juga ada produk-produk kalian lain yang kalian jual. Kalau dia tertarik, dia beli juga, dan ini menjadi sebuah potensi juga untuk meningkatkan penjualan toko itu bahkan lebih jauh lagi. Oke, terima kasih Kak Joshua. Nah, itu ya teman-teman Shopee Sellers. Jadi apa sih yang didapetin dari produknya terdaftar campaign gitu ya? Yaitu adalah exposure terhadap produknya teman-teman juga gitu. Karena apalagi pada saat campaign berlangsung, biasanya pengguna Shopee itu lagi pada buka Shopee semua ya Kak ya untuk cari barang kayak gitu. Terima kasih Kak Joshua. Nah, mungkin aku lanjut nih ke Kak Yohan gitu ya. Ada pertanyaan dari gift.devir. Untuk persiapan 12-12, lebih mending fokus upload produk baru atau produk lama? Mungkin boleh dijawab nih. Sebetulnya tergantung dari marketing apa yang bakal kamu lakuin. Kalau misalnya contoh, katakanlah kamu memang udah nyiapin satu campaign yang di luar Shopee ya, maksudnya satu campaign yang memang udah kamu siapin kayak di Instagram, di sosmednya udah bakal kencang, kamu udah siapin KOL juga yang bakal ngasih tahu kalau kamu bakal ada launching produk di 12-12, produk baru pun bakal jadi kencang. Karena kan hype-nya dapet ya, maksudnya hype-nya dapet, story-nya dari jauh-jauh hari di sebelumnya dibikinin, gitu kan. Jadi orang-orang tuh udah bakal tahu, orang-orang udah bakal aware buat orang beli gitu. Yang intinya di masa campaign itu adalah waktu yang dinantikan buyer buat mereka mau beli barang nih. Tapi kan orang beli barang nggak mungkin tahu-tahu, oke, gue lihat sesuatu yang baru, belum pernah lihat langsung dibeli, kayaknya jarang banget gitu kan. Orang tuh perlu kayak tahu dulu barangnya apa, yang jualnya siapa, siapa yang mempromosikannya, relate apa enggak, story-nya nyambung apa enggak, itulah yang bakal dibeli sama orang. Itu kalau kamu mau main di produk baru gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu mainnya kalau misalnya kamu belum bikin seperti itu, nah berarti kan produk lama. Nah, tinggal produk lamanya udah relate apa belum gitu kan. Nah, kalau produk lama kamu juga mungkin kayak orang tuh belum terlalu tahu, ya berarti PR-nya adalah gimana caranya ya kasih tahu sebanyak mungkin orang kalau produk kamu tuh dibutuhin sama mereka. Gitu. Jadi kalau ditanya fokusnya kemana, balik ke situ. Udah siap belum buat yang nge-launchingnya gitu. Kalau belum siap, ya udah berarti yang lama dulu deh gitu kan. Tapi kalau yang lama juga kalau kamu nggak ngapa-ngapain, ya itu kan berarti kamu cuma terima nasib aja gitu kan. Nah kayak gitu sih. Oke, jadi balik lagi nih, udah siap belum buat launching produk barunya gitu ya? Kalau dirasa masih setengah-setengah, ya udah mendingan pakai produk lama aja deh dulu yang mungkin udah punya Ya, performa dari segi penjualan dan lain-lain gitu ya, Kak Yohan. ya. Oke, nah masih ke Kak Yohan nih. Dari Kak Cucu Sundari, sebaiknya promosi produk sebelum atau pas campaign berlangsung? Mungkin boleh dijawab nih Kak Yohan. Promosi produknya itu dalam arti apa dulu nih? Kalau kita bikin harga coret, ya mungkin kita bisa atur di harga hari aja. Tapi kalau misalnya kita memang promosi itu kan panjang ya. Contoh kayak bikin video itu promosi, ngepost di sosmed itu promosi, kerja sama dengan afiliat itu promosi, iklan itu promosi, gitu kan. Nah, kalau yang kayak tadi nih, yang dimaksud adalah promosi yang langkah-langkah yang tadi gitu kan, ya itu sebaiknya dari apa? Dari sekarang sebelumnya dong, jauh sebelum masa campaign dari promosi dulu, karena kita promosi sekarang aja kan orang tuh nanti oh belinya nanti deh, nggak langsung beli gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya promosi cuma sekedar oke mau bikin harga coret, ya udah itu di hari H pun nggak masalah gitu. Tapi yang pasti setiap campaign itu butuh persiapan. Kalau misalnya kamu nggak ada persiapan, ya ibaratnya gimana mau ngarepin hasilnya bisa bagus gitu, persiapannya aja nggak ada. Oke, setuju nih aku sama Kak Yohan. Harus ada persiapan gitu ya, jangan kayak tadi gitu ya. Besok 12-12 baru mikir besok mau bikin promosi apa gitu, sama aja bohong ya. Oke, terima kasih Kak Yohan. Kak Yohan jangan kemana-mana dulu gitu ya. Aku coba pindah dulu nih ke Kak Joshua. Ada pertanyaan dari Kak Dopit Dopit. Mungkin ini lebih ke ini ya, bukan pertanyaan tapi lebih ke curhat kayaknya nih Kak Dopit Dopit. Kak, saya pernah ikut campaign
namun tidak ada kenaikan penjualan seperti yang dijanjikan. Bagaimana nih Kak? Mungkin boleh dijawab nih Kak Joshua. Nah, iya, nah ini mungkin pertanyaan yang udah ditunggu-tunggu ya. Nah, jadi mungkin sebenarnya kalau aku bisa bedah gitu ya, ada dua sisi dari sebelum penjualan itu terjadi gitu. Pertama adalah mendapatkan trafficnya, dan kedua adalah eh, membuat agar traffic tersebut bisa convert menjadi penjualannya gitu. Nah, kadang yang sering terjadi adalah terlalu fokus di satu sisi, mengabaikan sisi lainnya, nah sehingga tidak ada penjualan yang akhirnya terjadi gitu. Nah, dalam konteks campaign ini, mungkin, oh udah ikut campaign, artinya apa? Mungkin produk tersebut sudah mendapatkan traffic yang lebih gitu. Nah, ketika produk tersebut sudah mendapatkan traffic yang lebih, seperti yang aku udah bilang di awal, kita melihat ke sisi konversinya gitu. Apakah ketika traffic itu datang, produk ini gimana sih cara kita ningkatin potensi untuk produk ini bisa ke-convert menjadi penjualan. Nah, biasa kalau ditempatkan di posisi seperti itu, cara paling gampangnya adalah kita berpikir sebagai pembeli gitu ya. Oh, apa sih yang dicari pembeli? Nah, mungkin kalau tadi yang udah ngikutin materi yang aku bawain, ada beberapa poin-poin yang bisa diterapkan. Contoh, oh sebagai pembeli, aku ingin mencari produk dengan harga kompetitif. Satu. Sebagai pembeli, aku ingin bisa check out dengan jasa kirim yang paling cepat misalnya. Atau bisa check out dengan, oh cicilan 0% gitu. Atau aku ingin check out dengan promosi-promosi yang voucher-voucher yang lebih bagus yang ditawarkan oleh platform Shopee gitu. Nah, jadi itu adalah semua tools yang kalian bisa explore untuk kalian partisipasi gitu. Jadi ketika campaign-nya sudah menaikkan traffic kalian dari segi konversinya, itu beberapa program-program yang kalian bisa coba ikutin, lalu kalian evaluasi performance-nya dan pilih yang memang sesuai dengan budget dan cocok untuk ke depannya. Oke, terima kasih Kak Joshua ya. Jadi itu teman-teman Shopee Sellers bisa disesuaikan lagi gitu ya dengan produk yang dimiliki dan budget yang dipunya juga sama tujuan dari campaign-nya itu sendiri apa gitu. Oke, terima kasih Kak Joshua. Kak Joshua juga jangan kemana-mana dulu gitu ya, karena ada satu pertanyaan penutup nih yang ditujukan kepada Kak Yohan Agustian dari Kak Wahyu Setiawan nih. Kak, bagaimana agar meningkatkan penjualan pada campaign di payday sale, tapi potongan marginnya tidak terlalu besar? Aduh, gimana nih Kak Yohan? Aduh, itu bukan ke saya harusnya nanyanya. Gimana ini? Tapi sebenarnya gini sih kalau menurut saya ya, teman kan kadang tuh banyak seller saya lihat tuh kayak terlalu fokus sama, aduh ini kalau saya jualan di sini, kok potongannya besar ya, kok potongannya begini ya, kok potongannya begitu ya, gitu ya. Ini saya bukan belain Shopee ya, ini saya netral aja ya, Mas. Gini, karena gini kalau teman-teman ngalamin admin, saya juga kena. kita di pihak yang sama kok. Cuma mungkin perlu mikirnya gini sih. Saya kan maksudnya tadi saya cerita ya, saya awal jualan dari kita masukin di SEO, kita masukin di Twitter gitu kan. Dan setelah itu tuh orang tuh datang ngechat gitu kan. Yang namanya ngechat emang sih enaknya itu adalah satu, nggak kena potongan admin sama sekali. Tapi yang teman-teman lupa itu ada poin kedua. Poin kedua adalah repot. Bener nggak? Iya kan, kayak nggak tahu aja sekarang ini pembeli chat hari ini, sekarang gitu ya, bukan hari ini ya. Chat sekarang ini 11.03. Kita nggak bales di 11.05. Kadang mereka bilang, ini kok lama banget sih, nggak trusted banget deh. Gitu, itu kan sesuatu yang kayak kita tuh nggak bisa, apa ya, nggak bisa kontrol gitu kan. Jadi kayak mereka harus dilayanin terus. Kedua, kalau misalnya kita ngechat, oke, barang kita mau kemana nih? Kirim barang dulu, apa bayar dulu? Gitu kan. Nanti kan dia bilang, nanti gue udah kirim, nanti nggak, apa gue udah bayar, nanti kita perlu effort gitu buat ngekin pembeli buat satu dia bayar dulu gitu ya. Dan ada juga kan suka pembeli gini, ini yang saya ngalamin ya, saya nggak tahu teman ngalamin atau nggak, minta foto KTP. Jadi zaman dulu nih, zaman zaman saya jualan zaman BBM-an tuh, itu kayak foto KTP tuh udah beredar, udah kayak template gitu, kebayang. Buat ngeyakinin lu transfer sama gua ini, gua nggak akan kabur, ini foto KTP gua, lu mau apa lagi gitu kan. Yang untungnya zaman dulu belum ada pinjol ya, kalau ada pinjol udah habis saya nih kayaknya nih, babak belur gitu kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kadang pembelinya pengen beli banget, terus udah gitu dia nggak percaya, dia yang malah ngirim foto KTP. Saya yang ngirimin barang dulu. Apakah foto KTP doang aman? Kagak. Duit yang hilang nggak dibayar juga lumayan banyak. Nah, sebenarnya e-commerce itu kan menyederhanakan itu semua, gitu kan. Jadi kita nggak perlu repot di situ. Kita ngomongin trust.
kedua subsidi ongkir ada gitu kan, dan itu yang kalau kata saya sih jauh lebih enak gitu. Jadi lihatnya ke value-nya sih, jangan lihat ke oke gue kepotong segini gitu. Tapi gini intinya, sekarang kita jualan deh, kita jualan offline. Emang jualan offline kalau nggak punya tempat bisa? Enggak kan? Bener nggak? Kalau teman-teman jualan offline nggak punya tempat, ibarat kayak pedagang asongan lagi di lampu merah gitu kan, lo mau beli gitu kan, kita butuh tempat kan, kita butuh sewa tempat, kita butuh sewa gudang, kita butuh sewa segala macam, itu juga biaya. Dan kalau dihitung itu malah jualan offline menurut saya lebih beresiko, karena kita bayar dulu, laku nggak laku kita udah bayar. Sedangkan di online emang sih kita kepotong admin gitu kan, tapi kan admin tersebut kalau misalnya kita nggak laku kan kita nggak bayar. Kita bayar ketika kita udah laku. Ya sebenarnya yang benar bukan gitu sih, yang benar adalah ngitungnya gini. Kita mau ambil untung berapa, dihitung total gitu biaya adminnya, dijualnya ke situ, memang dibebanin ke pembeli gitu kan, dibebanin ke pembeli ya tinggal kayak gitu. Nah tapi biasanya orang tuh bakal ngomong, tapi kalau kita konten nggak laku dong, harga saya nggak kompetitif, harga saya nggak begini, harga saya nggak begitu. Sebenarnya yang bilang harganya nggak laku kan feeling kita ya, bener nggak? Feeling kita. Nah tinggal kita bisa nggak sih bikin value yang menarik, jadi meskipun harga kita mungkin kerasa lebih mahal, tapi tetap orang beli-beli aja gitu. Poinnya sih di situ. Jadi kalau menurut saya bukan fokus ke apa ya, aduh ini potongannya gimana caranya biar nggak ada, karena nggak mungkin ada, caranya nggak ada gitu. Ibarat kan ya sama kayak kita kalau jualan offline, kita udah pakai calo, ya si calo itu udah ngasih lu order gitu, ya udah bayarlah fee-nya gitu kan, itu kan kalau nggak ada dia nggak ada order lo gitu. Prinsipnya sih seperti itu. Ya Oke, kejawab terima mungkin Kak kasih Ajeng. Kak Yohan. Kenapa? Oke, terima kasih Kak Yohan. Nah, mungkin sebelum Kak Yohan dan Kak Joshua meninggalkan teman-teman Shopee Sellers gitu ya, boleh dong nih aku dengar sepatah dua patah kata gitu ya dari Kak Yohan dan Kak Joshua, mungkin boleh bergantian buat teman-teman Shopee Sellers yang hadir nih hari ini. Mungkin boleh deh dari Kak Yohan dulu. Oke, buat teman-teman super seller ya kan sebenarnya kita mau campaign kan. Nah, tinggal banyak hal sih yang bisa dilakukan buat ningkatin penjualan di campaign. Tapi jangan lupa juga meskipun kita lagi ngajar campaign, ya kan jualan itu kan setiap saat, bener nggak? Ya kalau mungkin sekarang nih teman-teman belum persiapan, ya udah belajar, ambil pelajarannya. Oke, sekarang belum siap, siapin buat berikutnya gitu kan, meskipun nggak apa, masih ada waktu juga sih buat kerja gitu kan. Dan kedua, buat jualan itu menurut saya paling enak adalah kita benar-benar bisa ngelihat dari data gitu. Jadi bukan pakai feeling, tapi benar-benar lihat datanya seperti apa. Setiap usaha yang dilakuin itu ada key insight yang bisa diambil buat berikutnya gitu. Tinggal bisa nggak tuh ngolah data itu gitu. Ketika kita bisa ngolah data, yang namanya jualan tuh gampang gitu, tapi ketika kita nggak bisa ngolah data, jualan tuh bakal jadi susah. Oke, terima kasih Kak Yohan. Jadi intinya teman-teman Shopee Sellers disuruh untuk ngolah data ya. Oke, terima kasih Kak Yohan. Kak Joshua nih, kira-kira apa nih yang mau disampaikan ke Ya. teman-teman Shopee Sellers yang hadir hari ini? Karena ramai banget nih hari ini. Ya, jadi terima kasih sudah hadir. Mungkin aku balik lagi ke materi yang aku udah sampaikan. Pertama, jangan lupakan operasional toko. Ya. Operasional toko penting untuk dibuat seefisien mungkin, serapih mungkin, agar bisa menunjang ketika tokonya masuk ke campaign mendapatkan peningkatan pesanan. Ya. Dan kedua, dari strategi campaign sendiri, ada banyak yang bisa dieksplor, banyak yang bisa diulik, yang Shopee sediakan untuk para teman-teman penjual gitu. Nah, dan tidak ada satu solusi yang bekerja untuk semua seller secara sama gitu ya. Jadi memang harus dicoba, diulik satu-satu, dipelajari lebih dalam, dan akhirnya mungkin nanti akan menemukan, oh untuk toko saya cocoknya ikutin program apa, untuk jenis barang apa, cocoknya ikutin program apa, dan akhirnya menemukan strategi yang tepat untuk tokonya gitu. Jadi memang butuh perjuangan, butuh banyak belajar, butuh banyak diulik gitu, sampai bisa mencapai titik yang tahu gitu promosi apa yang cocok untuk toko saya gitu. Dan kabar baiknya di Shopee pastinya setiap tahun di setiap bulan kita akan selalu mengadakan promosi-promosi campaign untuk para penjual gitu. Jadi kalau seperti yang tadi Kak Yohan bilang, kalau misalnya belum sempat belajar sekarang, masih ada campaign berikutnya. Kalau belum sempat lagi, masih ada campaign berikutnya. Tapi jangan mau ketinggalan sama teman-teman penjual lainnya. Oke, terima kasih Kak Joshua. Terima kasih juga Kak Yohan. Sampai ketemu di event-event berikutnya ya. Sehat-sehat semuanya. Sejak berdiri dari tahun 2021, kampus UMKM Shopee hadir dengan satu tujuan, memperluas akses edukasi digital bagi pelaku usaha UMKM di seluruh Indonesia. Kami percaya ketika UMKM
punya akses pada ilmu dan teknologi, mereka bisa berkembang lebih cepat, membuka akses pasar lebih luas, bahkan menembus pasar dunia. Saat ini jumlah UMKM kita sudah lebih dari 57 juta ya, dan sudah kurang lebih 25 juta sudah onboarding di berbagai platform e-commerce di Indonesia. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Shopee yang secara konsisten mendampingi teman-teman UMKM, baik kemarin secara offline maupun sekarang sudah dimulai ada kelas online-nya. Di tahun 2024 itu saya mulai buka toko di Shopee. Nah, ketika itu saya bingung bagaimana dunia digital marketing ini gitu. Kemudian saya iseng ikutan kampus UMKM Shopee. Jujur awalnya iseng, tapi habis itu saya merasa terarah